Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang materi terkait molekular virologi. Jadi tentang karakteristik virus dan bagaimana virus itu bisa menginfeksi hostnya. Oke, yang pertama kita lihat tentang karakteristik virus itu sendiri. Jadi virus itu berasal dari bahasa Latin yang dari venom ataupun racun ya. Kemudian ini memang agen infeksius yang sangat kecil dan di dalam di dalam virus itu hanya ada satu jenis asam nukleat saja sebagai genom ataupun yang materi genetik dari virus. Ada RNA atau DNA, tapi tidak keduanya. Jadi salah satu saja, ada RNA ataupun DNA. Kemudian materi genetik itu, si DNA atau RNA, itu dibungkus oleh selubung protein yang disebut kapsid. Jadi kapsid ini adalah bertugas melindungi materi genetik dari kerusakan saat virus berada di luar inang. Jadi virus ini kan hanya bisa bereplikasi ketika dia bisa menginfeksi hostnya. Karena dia kan sifatnya nggak bisa dia bereplikasi atau berkembang biak tanpa dia memanfaatkan mesin-mesin atau sistem yang ada di hostnya. Jadi memang keterbatasannya itu. Dan ketika dia di luar hostnya, bagaimana dia bisa bertahan? Itu ada ternyata ada beberapa karakteristik virus yang menyebabkan dia tetap bisa bertahan. Kemudian si kapsid yang melindungi materi genetik itu tersusun dari bagian-bagian kecil penyusun yang disebut kapsomer. Kemudian berbeda dari yang makhluk hidup yang sudah bersel, jadi virus tidak mempunyai organel-organel sel. Jadi memang tujuan hidup mereka hanya untuk memperbanyak diri. Jadi dan juga dia hanya mereplikasi di dalam sel hidup saja. Kemudian partikel virus yang komplit kita biasa menyebutnya virion. Jadi ini ada 3 properti atau karakteristik khas dari virus. Jadi dia punya infectivity, dia bisa punya properti atau sistem yang bisa menginfeksi sel. Kemudian setelah menginfeksi dia bisa memultiply atau memperbanyak, kemudian dia bisa meninggalkan sel itu. Kemudian dia menginfeksi sel yang lain lagi. Kemudian dia properti yang kedua, dia untuk stably survive in extracellular state atau bisa dia survive di luar. Nah ini yang misalnya terkait COVID yang sekarang ya kan, COVID-19. Kan ada beberapa penelitian yang menyebutkan dia bisa bertahan hidup di beberapa permukaan benda dan itu bisa berbeda-beda. Nah itu salah satu dari karakteristik virus ini. Kenapa virus ini bisa bertahan dalam kondisi di luar hostnya gitu. Ternyata dia punya kemampuan untuk itu. Kemudian dia merupakan intraselular parasite. Nah ini yang tadi karakteristiknya ya. Karakteristik yang tadi ini adalah materi genetiknya, kemudian dilindungi oleh kapsid yang terdiri dari kapsomer tadi itu. Kemudian ada beberapa yang punya envelope, kemudian ada membran protein. Jadi ini adalah nukleokapsidnya yang berisi dari materi genetik. Kemudian ada kapsid, kemudian ini ada bagian-bagian lain envelope ataupun membran. Nukleokapsid. Jadi ini adalah struktur virus yang secara skematik seperti itu. Kemudian ada ini ukurannya ya memang sangat kecil, kemudian shape-nya atau bentuknya, ada beberapa bentuk virus yang nanti akan ada beberapa di tabel. Kemudian genom ada yang rod-like, ada spherical, kemudian kalau untuk material genomiknya yang tadi sudah dijelaskan di depan ada bisa DNA atau RNA, tapi never both, nggak pernah nggak keduanya. Kemudian bentuknya adalah single ataupun double stranded atau untai tunggal ataupun untai ganda dari material genetik yang ada di dalam virus ini. Ini tadi sama ya, hanya saya menampilkan ada skema yang berbeda. Nucleic acid ada di core-nya, kemudian ada kapsid.
Kemudian ada beberapa yang ada berenvelope atau ada spike. Nah, ini adalah perbedaan antara tadi kan ada material genetik, ada bisa DNA ataupun RNA virus. Itu tergantung dari konten materi genetiknya. Jadi yang ada double strand DNA, ada single strand dari RNA virus. Jadi sama penyusun materi genetiknya saja yang berbeda. Kemudian ini adalah contoh-contoh klasifikasi dari beberapa virus utama ya. Jadi ini adalah DNA virus, ada herpes pox virus, adenovirus, parvovirus, papovavirus. Kemudian yang RNA ini adalah orthomyxo, ini influenza ya di dalamnya Paramyxorhabdo, Toga, Retroreo, Picorna, dan yang sekarang nih yang lagi pandemi ada coronavirus yang merupakan RNA virus yang kita tahu bahwa RNA virus ini kan memang punya kemampuan untuk pada saat bereplikasi dia cepat sekali untuk ada kemungkinan untuk mutasi karena memang ketika RNA virus itu bereplikasi dia tidak punya mekanisme proofread. Jadi kenapa RNA seperti corona yang sekarang banyak masih menjadi pandemi itu karena memang dia mempunyai karakteristik RNA virus yang memang mudah bermutasi. Nah, ini ada beberapa ragam bentuk virus. Jadi ada yang batang, ada yang polyhedral, ada yang bola, HIV dan influenza, ada yang bacteriophage yang bentuknya seperti T. Jadi ada beberapa struktur virusnya yang bermacam-macam. Kemudian ini adalah tadi sudah ada kita sedikit tentang strukturnya ya, bagaimana struktur virus dan bagaimana sebenarnya properti tadi virus sebenarnya dia hanya bertahan hidup untuk bereplikasi. Dia hanya bisa bereplikasi di sel hidup saja. Jadi di luar dia bisa bertahan tapi tidak berkembang biak. Kemudian bagaimana patogenitas virus? Jadi proses dasar infeksi virus merupakan gambaran siklus replikasi virus pada sel hostnya. Kemudian ada banyak infeksi virus yang bersifat subklinis, jadi hanya manifestasi klinis dari infeksi virus ada yang asimptomatik, ada yang yang ringan, sedang, atau bahkan juga bisa menimbulkan kematian. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perbedaan-perbedaan manifestasi klinis ini. Juga misalnya ada jumlah sel yang terinfeksi tidak cukup banyak untuk menimbulkan gejala klinis sehingga akhirnya ya berhenti. Nggak berarti ketika kita terinfeksi si hostnya itu akan sakit. Nggak selalu seperti itu. Ada beberapa faktor, misalnya jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh host, kemudian imunitas dari hostnya itu sendiri, ataupun bagaimana sistem imun dari hostnya itu sendiri. Jadi memang ada beberapa macam atau banyak faktor yang menyebabkan perbedaan dari manifestasi klinis dari infeksi virus ini. Jadi esensinya adalah ketika dia masuk ke dalam tubuh host, ada ini kan strukturnya kemudian masuk ke dalam sel, kemudian dia uncoating dan nanti ada beberapa prosesnya. Kemudian dia bermultiplikasi, dia bertambah banyak. Kemudian dia keluar dari si sel itu. Kemudian dia bisa menginfeksi sel lain lagi. Kemudian ini adalah kadang-kadang ada beberapa penelitian untuk mengetahui virulensi virus. Seberapa virulen? Virulensi ini yang pertama, the most informed consideration adalah ability virulensi, ability kemampuan untuk menyebabkan penyakit. Jadi kadang-kadang ada yang virulensinya rendah, ada yang virulensinya tinggi, ada yang gampang menular, atau ada yang kalau misalnya yang COVID-19 ini kan misalnya ya yang contoh yang sedang happening atau apa ya yang sekarang terjadi gitu. Jadi ini kan secara virulensi dia gampang menular ataupun
Ada sifat dari infeksi virus itu dia gampang atau high transmissible, dia gampang menular. Tetapi virulensinya tinggi atau terendah atau dia bagaimana, case fatality rate, kalau masih ingat itu ada yang namanya case fatality rate atau ada tingkat kefatalan penyakit. Ada infeksi yang menyebabkan case fatality rate yang tinggi, ada yang eh, biasa saja ataupun banyak justru malah yang lebih banyak asimptomatik. Nah, ini ada cara untuk mengetahui virulensi. Nah, bagaimana caranya? Itu biasanya ada di penelitian-penelitian laboratorium dengan menginfeksikan untuk misalnya ini, eee, misalnya untuk misalnya mengecek ada yang wild type virus yang liar, yang normal atau yang alami, kemudian ada yang misalnya mengalami mutasi, atau misalnya kita mau mengecek COVID-19 yang sekarang virulensinya bagaimana gitu. Itu bisa dilakukan dengan menumbuhkan di sel culture ataupun kemudian menginfeksikannya ke hewan coba. Kemudian dilihat setelah diinfeksikan, kemudian dicek berapa kali bagaimana replikasi virus itu di dalam si hewan coba itu. Ada misalnya di gambar ini dijelaskan ada ada replikasi, ada yang pure replikasi. Ternyata ada yang uh, jadi sebenarnya mutasi yang terjadi itu bisa membuat virus itu menjadi lebih gampang untuk menginfeksi, atau bisa saja mutasi yang disebabkan itu bisa saja membuat dia pur replikasi. Dan kita juga seperti yang sedang terjadi sekarang tidak tahu, kalau sekarang kan masih terus lebih gampang untuk menular dari orang ke orang ataupun dari, kalau misalnya dari mengambil contoh dari COVID ini, kalau saya baca-baca di jurnal itu kan misalnya rata-rata satu orang itu akan menginfeksi 3 orang host lainnya, rata-rata ya, walaupun ada beberapa kasus yang misalnya satu orang itu bisa menyebabkan lebih banyak sekali penularan. Tapi kalau dari penelitian-penelitian yang menghitung RO atau reproduction number itu adalah jumlah berapa yang terinfeksi dari satu satu sumber gitu. Ada, kalau mau cari banyak referensi itu ada, bisa di googling, ada RO itu reproduction number. Jadi untuk di penularan penyakit itu salah satu indikator ataupun pengukuran seberapa menularkah si agen penyakit gitu. Itu bisa dicek dan untuk penelitiannya, untuk misalnya mau ada penelitian terkait virulensi, itu bisa dilakukan dengan cara ini, dengan mengidentifikasi virulensi dari si virus itu. Kemudian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi patogenitas dari virus itu. Yang pertama adalah how accessible the host tissue to the virus. Seberapa aksesibel atau seberapa mudah virus itu bisa menjangkau atau bisa menginfeksi. Jadi biasanya ada physical atau accessibility is affected by physical barrier, atau bisa dipengaruhi oleh barrier fisik seperti ada mukus, ada jaringan. Nah, itu akan mempengaruhi seberapa mudah si virus itu bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau COVID ini misalnya dia kan melalui droplets. Jadi bagaimana dia bisa dia menular melalui bagian tubuh yang bermukosa, seperti yang kalau biasa kan lewat droplets ketika ada orang yang terinfeksi, kemudian dari batuk, bersin, ataupun ketika berbicara dia bisa terhirup. Atau ketika dia ada di permukaan benda, dia bisa orang lain yang menyentuh permukaan benda yang masih ada virusnya, dia bisa, ketika dia menyentuh permukaan tubuh yang masih yang bermukosa, dia akan masuk ke situ. Kemudian yang kedua, how susceptible the host cell to the virus replication. Bagaimana reseptor
dari hostnya itu pas. Kalau misalnya infection is only capable of occurring if virus replication cell are present. Jadi kalau kita nanti akan melihat replikasi virus, virus itu hanya bisa mereplikasi, hanya bisa masuk ke dalam tubuh host ketika ada reseptor yang pas. Kalau enggak bisa terinfeksi juga. Seperti halnya yang di COVID ini, ternyata memang ada reseptor yang pas di dalam tubuh manusia yang kalau kalian baca ada AC2 angiotensin converting enzyme gitu ya yang memang ada di paru-paru dan juga ternyata ada di bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, ini yang menyebabkan ini bisa menular. Jadi virus saya banyak contoh COVID ya karena banyak yang mungkin gampang dicontohkan sekarang ini. Jadi dimungkinkan asal dari COVID ini kan dari bad coronavirus, dari kelelawar yang memang walaupun ada banyak kontroversi yang apakah ini hasil rekayasa, tapi ada beberapa penelitian yang menunjukkan adanya kesamaan genetik dari coronavirus yang sekarang itu COVID-19 itu dengan yang dari kelelawar. Jadi kemungkinan adanya spillover. Spillover itu ada beberapa virus ini kan bisa menginfeksi berbagai macam. Dia bisa menginfeksi tumbuhan, dia bisa menginfeksi bakteri, dia bisa menginfeksi hewan, dia bisa menginfeksi manusia. Nah, kadang-kadang dia memang spesifik gitu. Misalnya bad coronavirus dia hanya di antar kelelawar saja. Tetapi ketika dia ada mutasi ataupun ada namanya intermediate host atau misalnya host lain yang bisa terinfeksi seperti babi misalnya kalau di avian influenza itu kan ada host intermediate-nya babi. Ketika ada percampuran reassortment virus di situ, dia bisa terjadi mutasi yang kemudian dia bisa ternyata reseptornya dia bisa menginfeksi reseptor manusia. Ini terjadi ketika sama seperti waktu itu nggak terjadi pandemi ya, terjadi KLB atau wabah juga avian influenza. Avian influenza itu kan tadinya diunggas, kemudian dia reseptor binding site-nya dia mengalami mutasi sehingga dia cocok dengan reseptor dari manusia, di sel-sel manusia. Ini juga terjadi di COVID-19 ini. Ternyata di manusia itu mempunyai reseptor yang pas dengan virus itu sehingga virus itu bisa menginfeksi dan bisa menularkan dan bisa menyebabkan kerusakan di dalam tubuh karena ternyata reseptornya pas. Oke, itu. Kemudian whether the virus is susceptible to the host defense. Nah, ini bagaimana juga dipengaruhi juga oleh sistem imun dari manusianya itu, dari hostnya ya, karena ini kita bicara secara umum. Jadi bagaimana si sistem dari host defense itu untuk menghambat replikasi? Karena kalau yang COVID-19 ini kan karena hampir sebagian populasi di dunia ini masih sangat nggak ada sistem, nggak ada memori terhadap si COVID-19 ini, sehingga orang sangat susceptible, sangat rentan. Kita nggak ada sistem imun tubuh kita belum mengenali COVID-19 ini, sehingga orang akan sangat rentan untuk terkena infeksi dari virus ini. Nah, ini virus virulence ada beberapa hal juga yang mempengaruhi tadi. Ada dosisnya, dosis misalnya kita terinfeksi seberapa banyak, misalnya droplets. Penularan lewat droplets merupakan penularan yang lebih utama, artinya lebih mudah karena dia lebih banyak dosnya yang kemungkinan bisa menginfeksi dibandingkan dengan penularan yang melalui permukaan benda. Karena misalnya di permukaan benda, saya orang yang terinfeksi batuk, bersin, ada di permukaan benda, itu kita nggak dia kan daya tahannya kan semakin berkurang karena dia hanya bertahan dengan adanya karakteristik yang di awal saya jelaskan tadi itu.
Nah, itu akan minimal, maksud saya lebih berkurang daya infeksinya dibandingkan dengan yang tadi droplets yang masih segar gitu ya dari orang ke orang gitu. Itu juga menentukan dosisnya. Rute infeksi tadi sama, rute infeksi, rute caranya droplets kah atau permukaan benda yang di surface di permukaan itu juga mempengaruhi. Ada spesies, ada kalau dari hostnya ada umur, ada jenis kelamin, ada kerentanan dari host gitu. Kemudian juga ada virulensi dari beberapa virus. Jadi memang ada virus yang high, ada yang virulensinya tinggi, ada yang enggak gitu. Kalau yang misalnya contoh H5N1 itu ada beberapa jenis serotype ya yang berbeda-beda. Atau kayak dengue virus, ada beberapa serotype yang berkaitan dengan seberapa parah akibatnya. Nah, itu berbeda-beda antar virusnya. Kemudian untuk virus yang sama pengujiannya seharusnya tetap sama ya, saya must be the same. Kemudian ini yang tadi rute ada inokulasinya. Jadi ini adalah penelitian ya, ada yang intracerebral, ada subkutan gitu. Kita bisa peneliti juga meneliti tentang rute inokulasi atau rute infeksinya. Kemudian ini mekanisme patogenitas. Untuk menyebabkan penyakit, virus harus masuk ke sel host, ada kontak dengan sel rentan, tadi yang ada reseptornya. Kalau cocok dia bisa masuk, bereplikasi dan menyebabkan kerusakan sel. Gitu. Oke. Kemudian ini virus harus menempel, masuk, kemudian bisa ke banyak tergantung dari reseptornya dia ada di mana gitu. Nah, ini bagaimana virus masuk ke dalam tubuh hostnya. Ada yang respiratory tract, ada gastrointestinal, ada yang lewat kulit, ada lewat kontak seks atau cairan gitu kan, kayak HIV itu juga masuk lewat cairan. Ada beberapa mode bagaimana virus masuk ke dalam tubuh host. Nah, ini contoh-contohnya respiratory transmission seperti influenza A, kemudian fecal oral kayak enterovirus, ada bloodborne transmission, ada sexual transmission, ada yang melalui animal atau kalau yang insect vektor melalui vektor serangga seperti ada dengue ya, virus atau Zika itu yang virus yang melalui vektor. Nah, ini ada juga yang tadi itu virus survival. Jadi virus itu bisa survive di permukaan benda karena ternyata ada di dalam strukturnya ada envelope dan virus tipenya. Jadi itu yang menyebabkan virus itu bisa bertahan di lingkungan. Jadi kan ada yang sekarang ini kan yang tadi di berita-berita tentang ketahanan virus bahwa setelah di luar tubuhnya ternyata virus itu masih bisa bertahan hidup. Bahkan kalau kita baca di jurnal atau di beberapa referensi itu udah sampai beberapa hari gitu. Jadi persisten virus di lingkungan itu utamanya diakibatkan atau dipengaruhi karena adanya envelope dari struktur envelope dari si virus itu. Jadi non-envelope virus have higher resistance to drying or desiccation method. Jadi sehingga dia lebih mudah dibandingkan dengan yang berenvelope. Yang non-envelope itu ternyata dia lebih tahan. Jadi lebih tahan dalam lingkungan di lingkungan di luar tubuh host. Kalau envelope respiratory virus itu bisa beberapa jam sampai beberapa hari. Ini yang envelope, yang kayak COVID ini. Yang non-envelope itu ternyata bisa lebih tahan lagi gitu.
Nah ini ternyata faktor yang mempengaruhi survival virus yang ada di permukaan itu juga ada beberapa. Kayak secara fisik ada temperatur, ada UV radiation, ada kelembaban gitu ya. Makanya kan ada beberapa pernyataan tuh yang seperti bahwa misalnya suhu panas bisa menghambat bisa apa ya, bisa membuat Covid ini nggak ada di Indonesia gitu kan, di awal-awal ada seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah, ketika virus itu di luar, di lingkungan gitu, yang mempengaruhi di sini kan ketika itu di luar, ketika itu sudah masuk ke dalam ke tubuh, host kan nggak dipengaruhi oleh ini. Jadi, yang dimaksud dengan, temperatur mempengaruhi ya ketika virus itu ada di luar hostnya. Memang betul ketika ada temperatur yang tinggi, virusnya itu lebih gampang terdegradasi ketika ada ada ketika temperatur, bisa mematikan atau humidity-nya atau kelembabannya tidak sesuai untuk si virus itu untuk survive. Atau ketika ada ada UV radiation atau sunlight, sinar matahari, itu akan lebih mudah terdegradasi virusnya. Itu yang maksudnya dari beberapa banyak berita-berita yang beredar gitu. Kemudian ada chemical. Nah ini kenapa si COVID-19 itu harus salah satu upaya pembersihannya dengan desinfeksi. Desinfeksi di permukaan benda, bukan dengan disemprot ke permukaan tubuh ya, bukan. Jadi kenapa harus karena memang ada faktor kimia. Jadi bagaimana si virus itu bisa mati atau terdegradasi ketika ada bahan-bahan chemical sehingga dia misalnya sekarang kan disarankan mendesinfeksi permukaan-permukaan benda yang sering disentuh. Nah, itu salah satunya karena dia akan mati dengan adanya bahan-bahan aktif yang ada di dalam desinfektan. Nah, ini adalah secara biological itu adalah strukturnya envelope atau non-envelope, tipe virusnya seperti apa gitu, yang bisa menyebabkan faktor yang mempengaruhi seberapa survive-nya si virus itu ketika di luar tubuh hostnya. Nah, ini adalah efek virus di dalam, tadi adalah survival-nya ya, kalau ini adalah efek virus di dalam host cell. Bisa menyebabkan apa? Kalau dia bisa menginfeksi gitu, ada yang no morphological, kalau ini nggak menyebabkan yang nggak yang asimptomatik. Kemudian ada bisa menyebabkan sitopatik efek, bisa menyebabkan maklinan atau bisa ke arah kanker gitu kan bisa. Yang malignan transformation ataupun bisa menyebabkan kematian sel. Nah ini, yang tadi ini penjelasannya efek sitopatik ketika ada pembengkakan sel yang diikuti dengan kematian. Jadi karena adanya gangguan fatal dalam keseimbangan ion yang mempengaruhi konsentrasi elektrolit ekstraseluler. Kemudian ada bisa terhambatnya sintesis RNA dan protein pada host. Karena si virus itu kan menggunakan properti dari hostnya. Jadi ada bisa mengakibatkan hilangnya integritas membran, ada bocornya enzim. Kemudian, ini nggak tahu ya, sering muncul. Oke, kita lanjutkan. Ada apoptosis, ada nekrosis, kematian dari sel ya. Kemudian ada beberapa infeksi virus juga menyebabkan imunosupresi atau supresi sistem imun di dalam tubuh. Kemudian ini adalah tahapan-tahapan bagaimana sel itu masuk ke dalam si selnya. Jadi ada attachment. Nah, ini ada beberapa contohnya. Attachment itu membutuhkan reseptor yang pas. Makanya tadi seperti COVID juga ya, juga ini ada beberapa contoh dari virus, kemudian dari reseptor yang diserangnya. Kemudian after binding dia akan ada penetrasi. Kemudian dia uncoating itu materi genetiknya melepaskan diri setelah penetrasi.
kemudian ada dia mulai transkripsi. Ada genome replication, ada translation. Nah, ini ada ada tahapannya ya, ada virus attachment, ada penetration, uncoating, ada transcription, genome replication, materi genetiknya direplikasi, kemudian translasi dari virusnya, ada assembly, perakitan kalau udah jadi, kemudian dia rilis untuk dia bisa rilis new particle, new virus particle. Dia rilis menjadi partikel yang baru. Nah, kalau secara reproduksi ya, virus itu ada yang litik, ada yang lisogenik. Jadi ada yang tadi yang litik itu dia memperbanyak diri di dalam sel inang yang kemudian dia menyebabkan sel itu lisis ataupun mati. Kemudian kalau yang lisogenik, dia akan materi genetiknya dia menyatu dengan materi genetik yang ada di dalam sel hostnya, sehingga ketika sel itu membelah, maka materi genetiknya itu akan mengganda juga. Jadi kalau litik itu jadi sel baru, virus itu muncul keluar sel, kemudian sel hostnya mati. Kalau lisogenik itu dia ikut dalam pembelahan sel. Ketika sel membelah ya, iya dia virusnya ikut ada di situ. Nah, ini mulai local disease dan shedding of virus. Jadi ketika itu sudah menginfeksi, kemudian dia bisa menyebar ke mana-mana gitu. Jadi ini sama aja ya, how a virus work. Nah, kemudian ada penyebarannya. Jadi setelah misalnya tadi ada replikasi primer. Replikasi primer adalah tempat di mana tadi misalnya virus bereplikasi di sel mana? Sel paru-paru kah atau menyerang sistem sel imun gitu. Nah, nanti ada mekanisme penyebaran virus melalui aliran darah atau limfe. Kemudian ketika di aliran darah itu ada viremia, sehingga adalah kondisi viremia ketika virus itu sudah ada di peredaran darah. Jadi ada juga virus cenderung menunjukkan spesifikasi organ. Hal ini menggambarkan keberadaan reseptornya. Nah, ini yang tadi itu. Tergantung reseptornya ada di mana. Ketika ada banyak di dalam tubuh yang reseptornya pas dengan virus itu, kemungkinan virusnya akan bisa menginfeksi di banyak organ dalam tubuh. Nah, ini reseptor, yaitu yang namanya tropisme sel ya, tropisme sel. Kemudian untuk penyebarannya ada infeksi lokal dan ada infeksi sistemik. Kalau yang lokal itu hanya di tempat masuknya saja atau di primer yang tadi aja, nggak kemana-mana. Jadi dia memang reseptornya hanya di situ. Kalau yang sistemik biasanya reseptornya ada di banyak tempat sehingga dia bisa menjangkau banyak organ-organ atau ke dalam tubuh gitu. Kemudian masa inkubasinya relatif pendek, lokal, kemudian relatif panjang karena dia berjalan dia setelah infeksi primer kemudian ke infeksi ke tempat-tempat yang lain. Viremia ini biasanya ada di viremia kan yang ada di dalam darah ya. Kalau infeksi sistemik karena dia kemana-mana masuk ke dalam peredaran darah, dia ada periode viremia. Kemudian durasi imunitas ini biasanya pendek, kemudian ini biasanya lama. Kemudian ini peran imunoglobulin A pada proses menghambat infeksi ya. Kemudian ini contoh virus berdasarkan tropismenya tadi itu. Ada yang menginfeksi pencernaan aja, ada yang menginfeksi pernafasan, ada yang ini yang arbovirus itu kayak dengue ya, sorry, malaria ini bukan ini harusnya nggak masuk. Ini plasmodium parasit ya. Jadi yang dimaksud di sini dengue. Onggogeni, kemudian ada yang ke hepatitis.
Kemudian ini adalah kerusakan sel oleh infeksi virus dalam jaringan target dan perubahan fisiologis karena kerusakan jaringan. Nah, ini yang gejala-gejala umum setelah virus itu bisa berhasil menginfeksi host, kemudian berkembang, ada yang infeksi yang tadi lokal, ada yang bisa menjangkau banyak organ. Nah, itu bisa kemudian menyebabkan gejala-gejala umum seperti demam, malaise, kemudian ada gejala-gejala manifestasi klinis yang lain yang kemudian dia akan menyebabkan penyakit. Jadi dari pertama selama masa inkubasi ya, masa mulainya virus masuk ke dalam tubuh sampai dia menimbulkan penyakit. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.